Sem- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Allah. Oke, semangat sekali anak Bapak ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, seperti biasa hari ini kita akan belajar tentang coding. Mata pelajaran coding hari ini. Maka sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya untuk mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan apa dulu nak sebelum belajar? Ya, bagus sekali berdoa. Hari ini berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada anak Bapak, ketua kelas, Bapak persilakan. Yang lain, persiapkan dirinya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, saya persilakan kalian sebagai ketua kelas yang tadi sudah pimpin doa untuk duduk. Oke, tadi kita sudah berdoa. Untuk apa nak tadi kita berdoa? Supaya mendapatkan keberkahan ilmu. Bagus sekali. Ya, jadi kita memang setiap sebelum melaksanakan kegiatan apapun harus dimulai dengan berdoa. Oke, selanjutnya Bapak lihat sudah duduk di tempatnya masing-masing dan anak Bapak semuanya hadir. Jadi nggak ada yang izin, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang absen. Benar? Benar. Oke, bagus sekali ya. Nah, itu Bapak kembali lagi berpesan. Supaya bisa hadir terus ke sekolah, maka kita harus sehat. Karena kita anak Indonesia hebat. Salah satunya kita harus sehat dengan makan makanan bergizi. Jangan jajan sembarangan. Oke nak, tadi kita berdoa udah Bapak absen nih, semua sudah hadir. Sekarang waktunya kita meningkatkan yang namanya rasa nasionalisme kita. Bagaimana? Kalau hari ini kita meningkatkannya dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Dan kali ini akan dipimpin oleh teman kita, Mumtazah. Kepada Mumtazah, Bapak persilakan untuk ke depan. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berdiri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita Mumtazah yang udah pimpin lagu kita. Silakan duduk nak.
Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional yaitu apa judulnya tadi nak? Garuda Pancasila. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar coding. Minggu lalu kita udah belajar tentang apa nak? Ada yang masih ingat? Ya, apa nak? Berpikir secara komputasional. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita udah belajar tentang berpikir secara komputasional. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjawab. Ya, oke, bagus sekali. Jadi hari ini kita akan belajar dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, nak. Jadi yang pertama, nantinya melalui skenario permasalahan sehari-hari, siswa kelas 5, yaitu kalian, mampu menganalisis masalah besar menjadi bagian-bagian kecil secara runtut dan logis. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penggunaan LKPD, siswa kelas 5 mampu merancang langkah-langkah algoritmik untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan runtut, kreatif, dan dapat dipresentasikan. Ya, ini dia dua tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ya nantinya akan ada Bapak tampilkan sebuah video nanti tentang permasalahan sehari-hari. Selanjutnya nanti kita akan ada yang namanya diskusi kelompok. Sudah siap nak untuk belajar lagi nih? Sudah. Siap? Siap. Ya, kalau siap biar semangat, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Oke. Bapak ada satu games ya untuk sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita ya. Ada satu games yaitu gamesnya kalau paman berkata. Jadi ingat ya konsentrasi. Harus fokus. Paman berkata duduk, maka kalian duduk. Paman berkata berdiri, kalian oke, paham ya? Kata kuncinya ini adalah paman berkata. Oke, kita mulai? Siap? Siap. Oke, mantap. Paman berkata berdiri. Oke. Paman berkata duduk. Paman berkata berdiri. Duduk. Oke, masih ada yang duduk. Benar nggak kalau Bapak tadi katakan duduk, kalian duduk? Mengapa? Mengapa nak? Ayo mengata mah. Oke, karena tidak ada kata paman berkata. Oke, duduk semuanya. Tepuk tangan. Ya, itu tadi dia. Nah, jadi fokus. Kata kuncinya, kodenya adalah paman berkata. Jadi setiap ada kata paman berkata, baru bisa melakukan kegiatan. Nah, begitu juga coding kan? Kalau kita sudah membuat program di komputer ataupun kalau kita main games di handphone kita, seperti itu juga kan? Nah, kalau sudah dia programnya mengatakan paman berkata duduk, dia baru duduk. Kalau hanya mengatakan duduk saja, dia tidak bisa duduk. Oke, kembali lagi. Tepuk tangan untuk kita semua nak. Biar lebih semangat. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan kita, yaitu apa itu berpikir komputasional. Kemarin kita sudah coba apa itu berpikir komputasional. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ayo. Apa ya? Kamu coba. Apa itu berpikir komputasional, nak? Ah, ini dia. Apa? Berpikir komputasional adalah cara berpikir dengan langkah yang logis, runtut, dan sistematis. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Nisaul. Oke, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir dengan langkah yang logis, runtut, dan sistematis. Berpikir komputasional itu sangat berguna, bukan hanya untuk membuat program komputer, tetapi juga untuk menyelesaikan tugas kesehari-hari kita. Ya, seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari. Oke, contohnya apa? Siapa yang bisa kasih contoh berpikir komputasional? Ayo angkat tangannya. Ya, Rapi.
menyiapkan pesta kelas agar tidak ada yang terlewat. Iya, menyiapkan pesta kelas. Misal di kelas kita mau ada ulang tahun temannya. Nah, kita mempersiapkannya supaya tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya ada lagi yang bisa kasih contoh, nak? Kayak membuat apa? Bagaimana? Kamu? Nisaila? Iya, urutan membuat tema. Tema ini bagus. Tepuk tangan tuh semuanya, nak. Oke, berpikir komputasional itu ada 4. Ada berapa, nak? 4 prinsipnya. Apa prinsip yang pertama? Dekomposisi. Ya, selanjutnya pengenalan pola. Yang ketiga, yang keempat, ya, ini ada 4 prinsip. Ini sudah kita pelajari minggu lalu sedikit. Ini kita mengulang sedikit, ya. Maka ini sekarang kita bahas apa itu dekomposisi. Ayo, apa itu dekomposisi? Saib. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Oke, memecahkan bagian-bagian besar menjadi bagian-bagian. Oke, contohnya apa? Khalil. Contohnya. Contoh kehidupan sehari-hari membuat pesta dipecah jadi makanan, undangan, dekorasi, hiburan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya yang kedua apa, Abizan? Dalam coding, jika ada gerakan berulang, gunakan pengulangan. Ya, ini pengulangan. Pengulangan ini disebut apa? Pengenalan pola. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa, nak Nadia? Contoh sehari-hari dari daftar belanja, cukup tulis minum ringan tanpa menulis mereknya. Oke, dari daftar belanja cukup tulis minuman ringan tanpa menulis mereknya. Disebut apa dia, nak, semuanya? Abstraksi. Bagus sekali. Yang keempat ini dia. Apa ini dia? Rajul. Algoritmik. Contohnya adalah apa, Rajul? Undang teman, siapkan tempat, lihat ruangan, sajikan makanan, mulai pesta. Ini namanya langkah-langkah apa ini? Membuat apa? Pesta. Bagus sekali, ya. Inilah dia dalam menyusun membuat mau pesta itu ada langkah-langkahnya. Kita gunakan algoritmik, ya, nak. Oke, dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya ini. Apa yang pertama dekomposisi? Contohnya, nak, semuanya? Yang kedua, nak? Ya, menyadari bahwa setiap hari Senin selalu ada upacara. Jadi ada pengulangan. Disebut apa dia, nak? Oke, bagus. Pola. Yang ketiga? Fokus hanya pada aturan penting saat bermain permainan. Atau disebut apa, nak? Abstraksi. Selanjutnya yang keempat? Ya, membuat urutan langkah memasak mie instan. Disebut apa? Oke, yuk. Sekarang kita masuk ke video. Tadi kan udah materinya Bapak jelaskan kan? Ini ada Bapak tampilkan 1 buah video. Nanti kalian lihat videonya ini. Videonya tentang apa ya? Nah, harus fokus. Oke? Bisa? Bisa. Oke, kita lihat videonya ya, nak.
Oke. Oke, siapa yang menjadi lapar lihat video tadi? Angkat tangannya. Ayo semuanya. Soalnya waktu lihat video tadi semuanya senyum-senyum. Oke, turunkan. Senyum-senyum, senyum-senyum, ya kan? Bapak pun ikutan lapar juga lihat video tadi, ya kan? Oke. Tadi video yang kalian lihat itu tentang apa, nak? Pembuatan mie, masak mie, ya kan? Oke. Waktu dia masak mie tadi, dia langsung masukkan mie-nya, nak? Tidak. Dia apa dulu, nak, yang disiapkannya tadi? Bahan. Oke. Bahan-bahannya apa aja? Siapa yang tahu angkat tangannya? Ayo, ya Nadia. Cabai. Bawang merah. Putih. Ya. Daun sup. Daun bawang. Daun bawang. Apa? Mikaela? Cool, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nadia dan Mikaela. Bagus sekali. Bapak yakin semuanya tadi memperhatikannya dengan enak kali ya mie-nya ya. Ya kan? Jadi pada saat masak mie tadi menggunakan langkah-langkah yang benar, maka mie-nya itu tersajikan dan siap dengan baik atau enggak? Baik. Jadi enak kan dia? Coba bayangkan kalau belum ada minyaknya, tapi udah dimasukkan sayurnya. Ayo, apa yang terjadi? Bisa enggak? Ya bagus, tidak bisa, ya kan? Kalau sudah ada minyak, tiba-tiba dimasukkan mie-nya duluan. Sayurnya di akhir. Boleh nggak gitu? Tidak bisa seperti itu juga kan? Kita tumis bumbunya dulu, sayurnya, ya kan? Sesuai tadi kan? Oke, inilah yang dinamakan urutan-urutan dalam berpikir komputasional secara runtun, ya. Oke, nak. Jadi tadi setelah nonton video, ya, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Tapi sebelumnya Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi tadi video tadi itu adalah masalah sehari-hari yang akan kita selesaikan. Sekarang Bapak akan membuat kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Oke, kita ada 28 siswa semuanya. Kalau dibagi menjadi 4 kelompok, maka setiap kelompok ada berapa pesertanya? Berapa? 7. Bagus. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Bagus. Tepuk tangan semuanya. Anak Bapak mantap. Jadi, cara membagi kelompoknya adalah dengan cara kalian sebutkan angka 1, 2, 3, sampai 4. Nanti pengulangan. Kita menggunakan pola. Prinsip komputasional yang kedua tadi. Pola, ya. Pola 1, 2, 3, 4. Maka mengulang kembali. Oke, kita mulai dari Rapi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, semuanya ya. Bagus sekali. Polanya tidak ada yang salah. Polanya 1, 2, 3, 4 mengulang ya. Jadi, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya sekarang adalah kalian berpindah ke kelompok di mana angka yang kalian sebutkan. Yang tadi menyebutkan angka 1, siapa aja, nak? Oke, yang menyebutkan angka 2. Mantap. Yang menyebutkan angka 3. Yang menyebutkan angka 4. Oke, yang menyebutkan angka 1 pindah ke sini. Angka 2, ketiga, dan keempat. Ayo nak, semuanya bergerak. Nggak usah pindah kursinya sayang. Ya, kursinya nggak usah dibawa. Langsung aja.
Sini. Sini. Sana ada juga, Nak. Ayo. Oke. Sudah semua? Bapak lihat. Sana ada lagi ya. Duduknya. Oke. Bapak akan cek dulu setiap kelompok. Mana kelompok 1? Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kalau Bapak tanya mana kelompok 1, maka jawabannya kami kelompok 1, gitu ya. Kalau mana kelompok 2, jawabannya? Oke, kita coba ya, biar semangat. Mana kelompok 1? Kami kelompok 1. Lebih semangat lagi. Mana kelompok 2? Kami kelompok 2. Sambil angkat tangan. Mana kelompok 3? Kami kelompok 3. Mana kelompok 4? Kami kelompok 4. Oke, bagus sekali ya. Jadi, di dalam kelompok, tugasnya adalah nanti kita melakukan diskusi. Kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, yaitu tentang mengerjakan LKPD. Nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya ada 2. LKPD 1 dan LKPD 2. Tapi yang pertama Bapak bagikan sekarang ada LKPD 1. Ya, Bapak bagikan dulu LKPD 1-nya. Oke. Oke. LKPD 1. Ini dia kan? Maka tugasnya adalah yang pertama, Nak, kalian buat dulu nama kelompok kalian di sini. Siapa-siapa aja anggota kelompoknya. Oke? Yang kedua, selanjutnya di lembaran keduanya, Nak, ada yang namanya sebuah cerita. Ya, sebuah cerita. Oke? Jadi LKPD ini tujuan pembelajarannya adalah melalui skenario permasalahan sehari-hari, siswa kelas 5 mampu menganalisis masalah besar menjadi bagian-bagian kecil secara runtut dan logis. Itu tujuan dari LKPD ini. Langkah kegiatan dari LKPD-nya adalah yang pertama, setiap siswa di dalam kelompok membaca cerita yang sudah Bapak berikan di LKPD. Yang kedua, nantinya kalian mengisi tabel sesuai dengan cerita. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan. Oke, sudah paham, Nak? Ya. Sudah paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, biar lebih semangat, kita tepuk semangat. Tepuk semangat! Oke, sekarang waktunya untuk mengerjakan LKPD masing-masing kelompok. Selamat mengerjakan. Ini dia, Nak. Ya, LKPD-nya ini dia. Sama seperti yang di tempat kalian. Jangan lupa menulis nama-nama teman-teman anggota setiap kelompok. Setiap siswa di dalam kelompok harus bekerja sama. Bagus sekali, Nak. Udah. Sudah ditulis nama-namanya? Tulis dulu nama-namanya, Nak. Tulis.
Nggak apa-apa, ini di sini pun nggak apa-apa. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Mantap ya, semuanya mantap anak-anak Bapak menjawabnya ya. Ya, diskusi betul, bagus sekali gitu. Memang harus bekerja sama, bagus itu. Dalam kelompok harus bekerja sama. Udah siap? Oke, mantap. Dicek lagi nak. Kalau udah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai, bagus. Kelompok 1 dan kelompok 4 on proses, nggak apa-apa. Kerjakan dulu. Yang sudah selesai, dicek lagi nak ya. Penulisannya. Gimana kelompok 4? Sudah? Oke, bagus, mantap. Kelompok 1 on proses. Gimana kelompok 1? Siap, oke. Gimana anak-anak semuanya sudah selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalau tadi kita sudah mendiskusikan LKPD 1, maka sekarang kita saatnya adalah menyajikan hasil diskusi yang telah kita buat. Ya.
Jadi nanti setiap kelompok, satu persatu, kelompok 1 maju ke depan. Maka kelompok 2, 3, dan 4 harus fokus memperhatikan dan nantinya memberikan komentar. Oke, seperti biasa, komentar yang positif, yang membangun, yang bisa membuat teman-teman kita termotivasi menjadi lebih semangat dalam apa nak? Belajar. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk ke depan. Oke nak? Yuk. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan diskusi kami. Nama kelompok kami Khalil, Azam, Rafi, Hafiz, Naufal, Nadia, Kanaya. Nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 salah, nomor 4 benar. Oke, coba dibacakan pernyataannya, baru dia benar atau salah. Adit membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Benar. Adit langsung mengerjakan semua tugasnya sekaligus tanpa strategi. Salah. Adit menulis seluruh detail cerita saat membuat ringkasan tugas bahasa Indonesia. Salah. Berpikir komputasional membuat Adit menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Benar. Nomor 2. Mengapa Adit merasa berpikir komputasional bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional membuat Adit menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. 3. Tulislah kalimat yang menunjukkan proses dekomposisi berdasarkan teks tersebut. Mila menyarankan Adit untuk memecah tugasnya menjadi bagian-bagian kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Oke, sekarang Bapak tanya ke kelompok 2. Bagaimana menurut kamu penampilan dari kelompok 1? Bagus. Sudah bagus. Bagaimana dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2? Sudah bagus. Sudah bagus. Ada yang ingin ditambah, nak? Kalau kelompok 3, bagaimana menurut kalian penampilan dari kelompok 1 penampilannya? Sudah bagus. Sudah bagus. Kalau menurut Saib? Bagus. Bagus. Kalau kelompok 4, ayo gimana ini pendapatnya? Kelompok 2 dan 3 bilang penampilannya sudah bagus. Jawabannya sudah benar. Coba, menurut kamu bagaimana kelompok 4? Bagus. Bagus. Yang lainnya? Sangat bagus. Sangat bagus. Oke, kalau gitu kita kasih apa kalau bagus penampilannya, nak? Beri dia. Wow, oke. Sekarang kelompok 2. Persilakan kelompok 2. Halo. Kelompok 1 dan
3 serta 4 memperhatikan. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Hafiz, Rizky, Abizar, Safina, Nashira, Mikaela, Misra. Satu, berdasarkan teks tersebut, tentukan pernyataan benar atau salah. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Adit membagi tugasnya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Benar. Adit langsung mengerjakan semua tugasnya sekaligus tanpa strategi. Salah. Adit menulis seluruh detail cerita saat membuat ringkasan tugas bahasa Indonesia. Salah. Berpikir komputasional membantu Adit menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Benar. 2. Mengapa Adit merasa berpikir komputasional bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional membantu Adit menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. 3. Tulislah kalimat yang menunjukkan proses dekomposisi berdasarkan teks tersebut. Mila menyarankan Adit untuk memecah tugasnya menjadi bagian-bagian kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, kelompok 2 sudah tampil. Bagaimana penampilan kelompok 2? Silakan. Kelompok 4 memberikan tanggapannya. Bagaimana? Sudah bagus. Sudah bagus. Ada lagi ingin ditambah, Nak, dari kelompok ini? Bagaimana penampilan dari kelompok 2 tadi? Sudah bagus. Oke. Selain sudah bagus nih, apa lagi? Nah, yang ingin disampaikan untuk kelompok 2? Bagus, sudah bagus. Bagus. Sudah kompak. Kompak. Ya, tadi kompak mereka ya. Selanjutnya, kelompok 1. Gimana nih? Menurut kalian penampilan kelompok 2? Sudah bagus. Sudah bagus. Ada tambahan? Kompak ya, semua menjawabnya sudah bagus ya. Maka kalau sudah bagus, apa yang kita berikan, Nak? Beri Dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. wow. Oke, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, Nak, kita ada LKPD 2. Tadi kalau kelompok 1 dan 2 nanti tampilnya LKPD 1, maka nanti kelompok 3 dan 4 akan tampil di LKPD 2. Oke, ini Bapak akan berikan LKPD 2-nya. Oke. Sekarang Bapak akan bacakan dulu, Nak. Bagaimana cara mengerjakan LKPD 2? LKPD 2. Ini dia LKPD 2, Nak. Ya, bisa dilihat di layarnya. LKPD 2 ini memiliki tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok dan penggunaan LKPD. Siswa kelas 5 mampu merancang langkah-langkah algoritmik untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan runtut, kreatif, dan dapat dipresentasikan. Oke, di sini ada membuat teh manis hangat. Pernahkah kamu membuat teh manis hangat? Ayo, siapa yang udah pernah buat teh manis hangat? Oh, semua ya, udah pernah ya. Suka minum teh manis, Nak? Oke, bagus. Di bawah ini terdapat langkah membuat teh manis hangat yang masih acak. Apa itu acak, Nak? Tidak
urutan ya. Ayo bantu susun langkah-langkahnya agar hasilnya enak dan siap diminum. Oke, di situ ada tuh langkahnya, ada berapa langkah, Nak? Ada 6. Maka tugasnya lihat di halaman berikutnya, Nak. Ini dia. Susunlah langkah-langkah tersebut secara berurutan agar menghasilkan teh manis hangat yang enak. Oke, jadikan susun ya. Ya, yang mana duluan? Yang soal selanjutnya, apa yang terjadi jika langkah kedua dan kelima tertukar? Dan yang ketiga, menurut pendapatmu, mengapa menulis urutan yang logis itu penting? Sudah paham, Nak? Sudah paham? Oke, kerjakan sekarang juga. Sudah bisa dimulai. Ayo, diskusikan dengan teman-temannya. Oke, bagus sekali, kompak semuanya. Kelompok 1 finish, selesai? Oke, mantap. Kelompok 2. Oh ya, bagus, bagus sekali, bagus. Ya.
Oke, kelompok 3 juga sudah selesai sepertinya. Oke, kelompok 4 on proses. Ya, bagus sekali nih, Nur Kaisa. Ayo. Kelompok 2? Oke. Kelompok 1? Oke, mantap. Kelompok 3? Oke, selesai. Kelompok 4? Siap. Oke. Sekarang kita akan panggil. Udah siap semua kan, Nak? Maka kita panggil kelompok 3. Ayo, untuk tampil. Kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami Misaul, Indah, Bunga, Saif, Habibi, Faizil, Al-Ghazali. Satu, susunlah langkah-langkah tersebut secara berurutan agar menghasilkan teh manis hangat yang enak. 1. Panaskan air hingga mendidih. 2. Tuang air panas ke dalam gelas. 3. Masukkan teh celup ke dalam gelas. 4. Tambahkan gula secukupnya. 5. Aduk sampai gula larut. 6. Teh manis hangat siap disajikan. Dua, apa yang terjadi jika langkah kedua dan kelima tertukar? Tulis alasanmu. Akan terjadi gulanya tidak akan larut. 3. Menurut pendapatmu, mengapa menulis urutan yang logis itu penting supaya tidak berantakan dan enak diminum? Penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Gimana kelompok 1 penampilan dari kelompok 3 tadi? Bagus. Gimana Kak Daya? Bagus. Bagus. Kelompok 2? Kompak. Oke, kalau udah kompak dan bagus, maka kita kasih apa mereka? Oke, sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Nama kelompok Dila, Alia, Nurkaisa, Mumtazah, Rajul, Afik, Anis. Instruksi. Susunlah langkah-langkah tersebut secara berurutan agar menghasilkan teh manis hangat yang enak. 1. Panaskan air hingga mendidih. 2. Tuang air panas ke dalam gelas.
3. Masukkan teh celup ke dalam gelas. 4. Tambahkan gula secukupnya. 5. Aduk sampai gula larut. 6. Teh manis hangat siap disajikan. Instruksi. Apa yang terjadi jika langkah kedua dan kelima tertukar? Tulis alasanmu. Gula tidak bisa larut jika tidak ada air. Menurutmu, pendapatmu, mengapa menulis urutan yang logis itu penting? Supaya tidak berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana penampilan dari kelompok 4 tadi? Jawabannya benar. Jawabannya benar. Bagaimana Abizar? Sangat bagus. Sangat bagus. Kelompok 1. Gimana tadi penampilannya? Gimana? Sudah kompak. Sudah kompak. Sudah oke. Sudah oke. Kalau sudah oke, kompak semua, kita kasih apa juga, Nak? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus-bagus ya anak-anak Bapak. Dari diskusinya kompak, semua menyelesaikannya dengan baik ya. Sekarang kita akan lihat apa saja yang sudah kita lakukan tadi. Kita refleksikan ya. Jadi, tadi waktu diskusi Bapak lihat, semuanya sudah bagus ini. Sudah ikut berdiskusi, berkontribusi, ngasih pendapat. Tetapi Bapak tadi ada lihat 1-2 siswa yang masih tidak ikut diskusi sama temannya. Nah, ya, jadi ke depannya pada saat diskusi kita harus semuanya ikut serta memberikan pendapat. Oke? Ya. Jadi, oke Nak. Jadi di hari ini ya, di hari ini kita sudah belajar nih. Udah nonton video, udah berdiskusi. Kira-kira nih, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang. Apa? Bahagia. Bagus sekali. Ya, bagaimana Nak? Seru. Jadi kalau selanjutnya kita buat belajarnya gimana? Yang begini lagi atau mau yang lebih seru lagi? Oke, kita akan buat yang lebih seru lagi. Tapi yang hari ini seru atau enggak? Oke, bagus. Jadi Nak, setelah kita belajar tadi, melihat video, mendengar penjelasan Bapak, apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Nah, kita tadi belajar apa aja? Apa Nak? Ya, membuat urutan Teh manis. Ya, membuat urutan langkah-langkah membuat teh manis. Selain itu kita belajar apa lagi, Nak? Tentang membuat mie instan. Membuat urutan di pesta. Oke, benar sekali. Terus kita belajar apa lagi tadi? Dekomposisi bagaimana berpikirnya. Kalau kita harus apa, Nak? Iya, benar. Kita berpikir secara komputasional. Jadi, kesimpulannya hari ini Bapak rangkum nih. Tadi yang sebelah sini kita buat urutan langkah-langkah. Di sini juga membuat langkah-langkah. Ada yang menyampaikan juga berpikir komputasional. Berpikir komputasional ada berapa prinsipnya tadi? 4 ya. Ada 4. Jadi itulah dia yang kita pelajari hari ini. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari kita harus berpikir secara apa, Nak? Ya, betul sekali. Jadi, masalah yang besar kita jadikan apa? Kecil. Lalu kalau ada pola kita lihat. Kita nggak perlu membuat yang baru lagi. Tapi tinggal mengulang pola. Dan kalau kita ingin berbuat sesuatu, ada langkah-langkahnya. Harus kita lakukan secara apa? Secara apa, Nak? Urutan. Bagus sekali. Boleh nggak acak-acakan? Tidak. Bagus sekali ya. Jadi demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya ada tugas yang sudah Bapak
berikan di buku kalian, di buku paketnya, yaitu di halaman 5. Nanti bisa dikerjakan di rumah, dikumpul kapan nak? Minggu depan. Oke, baiklah. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memberikan nasihat kepada kalian bahwasannya berpikir komputasional ini sangat berguna bagi kehidupan kita untuk supaya kita sukses. Karena anak yang bisa melakukan sesuatunya itu secara berurutan, tidak acak-acakan, dia akan menjadi anak yang sukses, anak yang hebat. Nah, sama seperti waktu bangun tidur, nggak langsung pergi sekolah, tapi kita ada apa? Ada mandi, ada beribadah, iya jangan lupa sikat giginya, dan lain sebagainya. Dan Bapak ingatkan lagi, kita ini adalah anak Indonesia hebat. Kita harus makan apa? Makanan bergizi. Jangan beli jajan sembarangan. Kita juga harus rajin belajar dan jangan lupa beribadah. Maka cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, Bapak akan pimpin doa. Ayo, siap dengan berdoa? Oke, kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.